beberapa mitos yang berkaitan dengan akrual dan cash flow, yaitu 1. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Pernyataan ini bukan hanya salah, bahkan akrual lebih mudah untuk dimanipulasi. Yang kedua, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Ada beberapa mitos yang berkaitan dengan akrual dan cash flow. Salah satunya adalah nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan. Hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Meskipun nilai perusahaan hanya bergantung pada arus kas masa depan, tidak ada alasan untuk mengaitkan arus kas kini dengan arus kas masa depan. Mitos yang berkaitan dengan akrual dan cash flow. Di antaranya, semua arus kas relevan dengan nilai. Banyak jenis arus kas yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Misalnya, kas yang dikumpulkan dari pelanggan secara kredit. Jenis arus kas berhubungan negatif dengan nilai perusahaan, seperti pengeluaran modal mengurangi arus kas, tetapi biasanya meningkatkan nilai perusahaan. Fakta tentang akuntansi akrual dan akuntansi arus kas. Fakta yang pertama, akuntansi akrual lebih relevan dibandingkan dengan akuntansi arus kas. Kenapa hal ini terjadi? Bahwa akuntansi akrual secara langsung memberikan gambaran secara menyeluruh tentang laporan keuangan tersebut. Akuntansi akrual dapat memberikan informasi tentang jenis pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu dan memberikan gambaran masa yang akan datang. Sedangkan arus kas menghasilkan gambaran keseluruhan keuangan tidak akurat. Pasalnya, semua pendapatan dan pengeluaran tidak dapat diperhitungkan. Artinya, pengguna laporan keuangan tidak memperhitungkan arus kas pada bulan ini dan juga bulan yang akan datang. Fakta yang kedua, akuntansi arus kas lebih dapat diandalkan dibandingkan akuntansi akrual. Kenapa hal ini dapat dikatakan seperti itu? Bahwa arus kas menunjukkan transaksi secara jujur, memiliki sistem bahwa pencatatan keuangan yang diibaratkan uang tunai hanya berlaku untuk pembayaran hasil transaksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika melakukan transaksi tersebut. Hal ini karena proses pembukuan yang sederhana, sehingga untuk melacak uang masuk dan keluar sangat mudah dilakukan pada rekening bank karena tidak tercampur oleh pencatatan utang piutang. Sedangkan akuntansi akrual tidak memperhitungkan arus kas atau dana yang tersedia di rekening bank. Jika bagian pencatatan keuangan kurang cermat dalam melakukan praktik pembukuan, maka akan merugikan perusahaan tersebut, khususnya perusahaan kecil. Maka dari hal itu, accounting memerlukan banyak buku untuk melakukan perekaman keuangan yang nominalnya dapat mewakili sejumlah pendapatan pada perusahaan tersebut. Kebenaran selanjutnya, angka akuntansi akrual tunduk pada distorsi akuntansi. Adanya metode akuntansi alternatif bersama dengan manajemen laba mengurangi komparabilitas dan konsistensi angka akuntansi akrual. Juga aturan akuntansi yang sewenang-wenang dan kesalahan estimasi dapat menghasilkan distorsi akuntansi. Analisis keuangan atau penilaian yang mengabaikan fakta-fakta ini dan penyesuaian akuntansi kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang salah. Misalnya, metode penilaian yang hanya menggunakan rasio harga terhadap pendapatan yang dihitung menggunakan pendapatan yang dilaporkan kurang efektif. Kebenaran selanjutnya, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi akrual. Beberapa individu salah menyajikan bahwa nilai ditentukan hanya berdasarkan arus kas yang didiskontokan. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga dapat menentukan nilai sebagai jumlah dari nilai buku saat ini dan pendapatan sisa masa depan yang didiskontokan.